Oke, sekarang gua bakal masuk ke bab atau sesi tentang trigonometri ya. Nah, ini materi kelas 10, oke? Ini kelas 10, ya. Nah, sebelum gue jelasin lebih jauh soal trigonometri, gue mau sedikit jelasin tentang asal mula kata trigonometri ini ya. Jadi ini berasal dari dua kata, dan dua-duanya ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, yaitu ada trigono dan metri, ya. Nah, trigono ini artinya dia kan ada tri ya. Tri itu artinya tiga ya, tiga. Sedangkan metri itu basically artinya mengukur, ya, mengukur. Nah, jadi ada tiga, ada mengukur. Ini yang diukur apa sih? Ini juga yang diukur apa sih? Maksudnya apa? Nah, tiga itu terkait sama gini nih. Kalian masih inget gak? Kalau apa bangun datar apa yang punya tiga sisi sama apa tiga sudut? Coba kalian bayangin apa? Nah, kalian pasti ingat. Nah, ini dia nih. Apa nih? Segitiga. Nah, iya segitiga. Dia punya tiga sisi, dia punya tiga sudut gitu. Nah, jadi inilah yang bakal kita dipelajarin di trigonometri. Nah, jadi kita bakal mengukur yang tadi ya. Berdasarkan definisi tadi mengukur ini, yang kita pelajari itu adalah ini. Kita akan menghitung tentang sisi, sudut, oke, dan juga relasi keduanya gitu. Nah, sebelum lebih jauh lagi, gue mau jelasin pertama itu ini ya, apa namanya? Jadi kan ini sisi sudut ya. Gue mau jelasin pertama itu sudut dulu, ya. Oke. Jadi sudut tuh kalian tau lah ya, kalian udah pelajari dari SD, SMP, SMA. Nah, jadi sudut nih garis ini ketemu garis ini. Nah, ini nih yang dibentuk sama mereka berdua ini. Dari sini ke sini itu namanya sudut. Ya. Nah, kalian juga tahu kan kalau sudut itu dia itu kan harus bisa diukur berdasarkan definisi trigonometri mengukur ya. Jadi kalau bisa diukur, dia harus punya besaran dan satuan nih. Dia punya besaran tuh angkanya satuan. Nah, dia harus bisa dinyatakan dalam satuan. Nah, satuannya apa sih? Nah, kalian kan apa ya? Nggak asing lagi nih namanya derajat. Nah, derajat. Oke. Biasanya lambangnya ini sih ya, bulat kecil gini ya. Contoh nih, misalkan besar sudut ini misalkan berapa ya? 40 derajat deh. Nah, gitu. Nah, ini nih. Jadi, besar sudut ini 40 derajat gitu. Nah, tapi di materi kita trigonometri ini, kalian nggak cuma kenal yang namanya derajat. Nah, apalagi tuh? Ada satu lagi yang kita kenal namanya radian. Oke, radian. Ya udah disingkat aja, rad gitu. Radian. Oke. Nah, sebenarnya kalau konsep derajat sama radian itu apa sih? Coba kita next ya. Derajat ya. Jadi, kalau derajat itu umumnya ditemukan oleh para ahli atau orang-orang itu dari lingkaran, ya. Ini titik pusatnya. Kemudian mereka bagi nih, bagi jadi beberapa bagian tuh kan. Lingkaran ini sampai benar-benar apa namanya? Terbagi menjadi 360 bagian. Nah, ketika kita ambil satu, kita ambil satu bagian, jadi gini nih. Jadi, nah kira-kira gini ya. Jadi ini ceritanya adalah satu dari 360-nya. Nah, inilah yang kita kenal itu satu derajat. Gitu. Sedangkan kalau misalkan konsep radian, gue tulis di sini ya. Radian ya. Konsepnya apa sih? Nah, radian itu pada basicnya itu cuman sebuah
perbandingan. Nah, dia itu adalah sebuah perbandingan. Ya, atau rasio lah ya. Apa sih yang dibandingin? Nah, jadi gini ya, gue gambar lingkarannya warna merah aja. Jadi gue gambar lingkaran nih ya. Nah, yang dimaksud dengan radian itu ketika sini ke sini jari-jari, sini ke sini jari-jari. Nah, ada yang dibentuk di sini. Gua kasih warna biru di sini. Ya kan? Yang dibentuk antara jari-jari ini sama ini. Nah, itu ini adalah busur kan? Ini busur lingkaran kan? Busur lingkaran. Nah, jadi yang kita ingin bandingkan di sini adalah perbandingan antara busur terhadap jari-jarinya gitu. Ya, kalian ngerti ya sampai sini ya. Nah, jadi misalkan kalau misalkan gue pakai cm aja satuannya ya. Jadi kalau kalian punya jari-jari bernilai sebesar 1 cm ya. Dan kalian membentuk ini ya, maksudnya ini panjang busurnya ini juga 1 cm, maka perbandingan busur banding jari-jarinya kan 1 cm juga ya. Nah, sehingga 1 radian ya udah 1 radian tuh nilainya gitu. 1 busur ini 1 dibanding ini juga 1 gitu. Nah, dan ternyata apa namanya, derajat ya, gue tulis di sini derajat itu dia punya hubungan sama radian. Coba kita lihat hubungannya. Jadi gue gambar lingkaran lagi ya, gambar lingkaran lagi nih. Tapi yang pengen gue tolak ukur, yang pengen gue ukur adalah 1 putaran penuh ya. 1 putaran penuh. Ya udah, kalau misalkan apa namanya, dari sini balik, dari putar saat ke sini lagi kan. Nah, lihat nih, busurnya kan segini panjangnya. Busurnya tadi ya, berdasarkan konsep radian tadi. Nah, ini apa sih? Ini kan keliling kan. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Rumusnya apa? 2πr. Nah, 2πr ini. Coba kita masukin. Kita bandingkan antara busur ini 1 putaran penuh ini terhadap jari-jarinya kan. Coret, coret. Nah, ketemulah nih. Nah, jadi selama ini 360 derajat yang kita kenal ini, atau 360 bagian itu ya. Jadi kan 1 derajat 1 bagian. Berarti kalau 360 derajat berarti itu 360 bagian. Itu ternyata senilai dengan 2pi radian. Gitu. Oke? Paham ya kalian sampai di sini ya? Nah, lalu ini udah seputar sudut juga. Gue juga jelasin soal gini. Ada beberapa soal dalam matematika, dia itu nggak cuman sekilas melihat derajat doang. Nggak cuma sekilas melihat derajat doang. Tapi ada ini, menit, ada detik. Nah, jadi prinsipnya sama ya. Kayak apa namanya, ini ya, jam yang kita lihat pada jarum jam. Cuman kalau ini kan pada derajat ya, pada sudut. Nah, yang kita pelajari ini pada sudut gitu. Nah, gue kasih tahu derajat itu simbol lagi nih. Kalau misalkan ini 1 ya, misalkan gue pakai angka 1 aja. 1 derajat gitu gini simbolnya. 1 menit tuh simbol lagi nih, aksen ya, kayak aksen gitu. Kalau detik itu double aksen. Nah, ini ya, gue kasih tahu ya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, gini ya, jadi sama kayak jam gitu ya. Nah, terus 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, jadi kita bisa simpulin kan, kalau misalkan 1 derajat ya, 1 derajat itu ya udah berarti 60 kali 60 kan. Bahkan ini 1 derajat itu kan 60 menit ya kan. Terus 1 menit tadi 60 detik, berarti ini juga kali 60. Sehingga menghasilkan 3600 detik gitu. Jadi 1 derajat ini adalah 3600 detik. Gitu ya. Itulah yang kita pelajari dari konsep tentang apa namanya, sudut ya. Nah, sekarang gue masuk ke sisi nih. Oke? Gue masuk ke sisi. Nah, tentang sisi ya. Nah, apa namanya, sebelum gue masuk ke sisi di trigonometri, nah gue mau review lagi nih. Jadi
Gua akan jelasin tentang konsep namanya kesebangunan. Pernah dengar? Kesebangunan. Kalau bagi yang dengar-dengar bagus ya. Kalau misalkan yang lupa, gua jelasin sedikit isinya. Kesebangunan. Nah, jadi gini ya. Segitiga ini akan dikatakan sebangun dengan segitiga yang ini nih. Nah, mungkin kurang bagus tapi gak apa-apa ya. Nah, atas dasar apa segitiga ini sama kayak segitiga ini? Coba gue pakai warna merah. Nah, basically yang pertama jelas adalah mereka bersesuaian ya, bersesuaian gitu. Apa sih dimaksud dengan sesuaian? Yaudah nih kita lihat. Sudut ini akan sama dengan sudut ini. Besarnya sama ya. Sudut ini besarnya sama kayak ini. Dan sudut yang ini besarnya sama kayak sudut yang ini. Gitu, bersesuaian. Terus yang kedua, perbandingan antara sisi-sisinya itu juga sesuai. Atau perbandingannya bisa dibilang tetap. Contoh, kalau misalkan nih, ini gue kasih nama sisi A, B, C, ini D, E sama F ya. Nah, jadi gini, perbandingan antara D dibandingin sama A itu selalu sama dengan E dibandingin B gitu ya. Jadi ini sama ini sebanding karena ya sisinya ya gitu ya. E dibandingin sama B, terus akan selalu sama dengan F dibandingin C gitu. Jadi F dibandingin sama C gitu. Itulah konsep tentang sisi ya, yaitu tentang kesebangunan. Nah, jangan lupa untuk trigonometri ini kalian juga memerlukan namanya Pitagoras ya. Pitagoras gitu. Jadi gue ingetin lagi, kalau misalkan nih ini 3, ini 4, pasti ininya 5 gitu. Kalian kalau misalkan pengen buktiin ya, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya kan, akarin deh, nanti hasilnya 5 gitu ya kalau misalkan pengen cari sisi miringnya ya. Oke. Nah, ini contoh Pitagoras. Terus ada lagi nih segitiga nih, misalkan nih apa namanya, ini berapa ya, 7, ini 24, ini pasti 25 gitu. Nah, biasanya cara tulisnya gini ya, 3, ini 4, ini 5, ini 7, 24, 25. Nah, masih banyak lagi ya, maksudnya. Ada beberapa dasar, sekitar ada 4 ya, tapi kali ini gue cuma kasih tau 2 aja. Nah, ini sama ini dinamakan triple Pitagoras gitu. Ya. Nah, kalian nanti bakal perlu ini di trigonometri juga ya, gitu. Jadi kalau ini apa namanya? Kalau ini 6, kalau misalkan ini 6, ini 8, ini berapa? Ya udah 10 karena kan ini kan 2 kali lipatnya, ini kan 2 kali lipatnya dari ini kan. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8 dan 5 kali 2 10. Nah, connect kan tadi sama yang kesebangunan ini gitu. Ya. Bentar. Nah, jadi itulah yang gue jelasin dari konsep sisi. Ya. Oh ya, satu lagi, sekarang kita bakal masuk nih. Nah, kita akan masuk ke materi sesungguhnya. Tadi itu review. Gua review supaya kalian benar-benar paham sama trigonometri ini ya. Jadi gua akan masuk ke namanya perbandingan. Perbandingan trigonometri. Ya, trigonometri ya. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung pakai segitiga. Oke, segitiga ya. Nah, anggap aja ini sisi A, sisi B, di sini sisi C. Ya, dengan C itu sebagai sisi miring. Ya. Apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri? Jadi kita membandingkan sisi-sisinya ini, ya. Jadi nih, misalkan gua punya apa ya? Itu kita ambil sudut ini. Ini anggap aja alfa ya, alfa biar sama lah ya sama ininya. Aduh. Oke, maaf tadi ini kehapus ya. Coba gua gambar lagi. Kehapus lagi. Oke, A, B, C. Nah, jadi ini alfa. Nah, kita bahas tentang perbandingan trigonometri ya. Nah, gini. Lalu, kalian bakal kenal di trigonometri itu ada istilahnya tentang sinus. Oke,
sinus, kosinus. Ini dasar banget ini dalam trigonometri. Nah, dan satu lagi adalah tangen. Oke. Biasanya disingkat mereka bertiga ini. Jadi sinus itu disingkatnya gini, sin. Kosinus itu kos, dan tangen itu tan. Gitu. Nah, gua tanya, berapa nilai sinus dari si alfa? Oke, jadi gue pisahin dulu ya. Berapa nilai sinus dari alfa, sin alfa? Nah, sin alfa dalam sebuah segitiga ini ya, dalam hal ini siku-siku ini adalah perbandingan antara depan sini si A dibandingin sama sisi miringnya C gitu. Jadi sin alfa itu adalah A dibandingin sama C atau A per C gitu ya. Lalu cos alfa itu apa sih? Dari segitiga siku-siku ini, cos alfa itu merupakan perbandingan antara bawah sini dibandingin sisi miring ini. Nah, jadi B dibandingin sama C. Nah, satu lagi dari tan alfa. Tan alfa itu apa sih tan alfa? Tan alfa itu merupakan perbandingan antara depan sini dibandingin sama bawah sini. Nah, jadi itu A per B. Nah, dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa itu kita punya hubungan nih. Kita bisa simpulkan. Ini kan A per C. Ini B per C. Coba lo bayangin kalau misalkan gue bandingin ini sama ini. Jadinya apa? Jadi misalkan nih, ini sin alfa ya. Gue bandingin nih, gue bagi sama cos alfa. Oh, ternyata ya udah nih, berarti A per C dibalikan sama C per B. Ini coret sehingga menghasilkan A per B. Oh, ternyata A per B ini sama kayak sih tan alfa ini. Tan alfa. Nah, jadi kita bisa simpulin kalau sin alfa dibandingin sama cos alfa itu sama dengan tan alfa gitu. Ya. Nah, lanjut. Selain kalian kenal istilah sinus, kosinus, tangen ya, itu kalian juga kenal 3 lagi temennya, tapi bukan temen sih ya. Maksudnya lebih tepatnya bisa dikatain musuhnya dari si bertiga ini. Jadi ceritanya bertiga ini temen nih ya. Mereka ini punya lawan masing-masing. Mereka punya lawan. Gitu ya, gue tulis di sini. Ya. Jadi sinus itu lawannya siapa sih? Nah, gue kenal ini. Lawannya adalah konsekan. Gitu. Lawannya konsekan. Biasanya disingkatnya gini ya. Kalian bisa singkat. Kadang ada di buku-buku atau misalkan guru-guru misalkan nih disingkatnya konsek gitu ya. Kalau enggak sih singkatnya CSC aja, CSC. Kalau gua sih CSC gitu biasanya ya. Bisa sih salah satunya juga ya. Nah, ini lawannya nih. Nah, terus kosinus itu lawannya siapa? Nah, kenal ini sekan. Nah, ya. Nggak jauh beda lah ya, ini sekan ya kan. Ini singkatnya sih SEC aja, sek gitu ya. Sekan. Nah, oke. Nah, sekarang satu lagi kan tangan ya. Tangan. Itu lawannya siapa sih? Lawannya adalah kot tangan. Double T. Kot tangan. Biasanya disingkatnya COT, kot gitu. Ya. Oke. Nah, makanya nanti berlaku nih kalau sinus kosinus tangan ya. Jadi gua gambar segitiganya lagi ya. Dengan ini coba gua samain kayak tadi, ini ABC ya. Oke. Ini A, B, C. Nah, kalau sinus itu adalah A per C, maka konsekan itu kebalikannya, udah C per A gitu. Berarti ini C per A nih. Ya. Terus sekan. Sekan ini kan lawanan sama kosinus, di mana kosinus itu adalah bawah sini B per C kan. Nah, yaudah berarti lawannya kosinus sekan ya udah dibalik aja, berarti C per B gitu. Ya. Nah, terus tangan ini itu kan A per B. Ya udah lawannya A per B ya udah apa? B per A, yaitu si kotangan. Ya udah ini adalah kita tulis B per A gitu. Nah, kalau kalian lihat hubungannya tadi kan sin alfa A per C. Ini C per A. Ternyata kalau kita bisa nyatakan dalam
kita bisa nemu rumus sendiri ya. Jadi sin, ini alfa ya BTW. Sin alfa itu ternyata sama dengan 1 per konsekan dari alfa. Nah, ini ya. Ternyata mereka ini saling berkebalikan. Kan tadi gue bilang lawannya ya, atau musuhnya. Jadi mereka tuh saling berkebalikan. Kosinus juga sama nanti juga sama. Kalau misalkan kosinus nih, cos alfa ya udah ternyata 1 per sekan alfa gitu. Satu lagi apa? Sitangen ya. Sitangen itu lawannya apa? Kotangen ya udah berarti 1 tangen alfa ya, 1 per kotangen alfa gitu. Ya, jadi kalian paham ya sampai di sini. Nah, berikutnya gue nanti bakal jelasin tentang perbandingan trigonometri yang lebih luas lagi daripada ini. Oke, dan juga gue kasih tahu nanti tentang gue spoiler tentang sudut-sudut istimewa, oke? Sudut-sudut istimewa. Dan satu lagi adalah perbandingan yang lebih luas lagi, oke? Gitu ya.